Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan memahami dan mempraktekkan Profitability Index atau PI, Break Even Point atau BEP, Profitability Ratio atau PR, dan Benefit Cost Ratio atau BCI. Ada 4. Baik, yang pertama, Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Ini rumus PI, Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Jika PI lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Sekarang kita coba. Nah, ini kolomnya masih sama seperti video yang kemarin. Mesin A, mesin B, ini initial investment-nya untuk mesin A 28 juta, untuk mesin B 32 juta. Tingkat bunganya 15%. Yang mesin B juga sama 15%. Nah, sekarang kita cari ini profitability index-nya berapa. Untuk mesin A dulu ya. Ini rumusnya sama dengan total dibagi initial investment. Nah, hasilnya menjadi 1,71. Nah, untuk mesin B, ini sama dengan total present value-nya dibagi initial investment. Nah, maka hasilnya menjadi 1,27. Nah, berikutnya break even point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Sekarang kita coba praktekkan untuk BEP. Di sini ada soal ya. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minimum sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Nah, di sini jumlah produknya 20.000. Harga jual per unitnya 250. Kita cari berapa total penjualannya. Ini menggunakan rumus sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Maka hasilnya 5 juta. Jadi total penjualannya 5 juta. Nah, yang berikutnya, biaya tetap 2 juta, total biaya variabelnya 250 juta, biaya variabel per unitnya 125, dan biaya variabel dibanding penjualnya 0,50. Nah, sekarang kita akan menghitung BEP dalam unitnya. Ini rumusnya sama dengan biaya tetap, ini 2 juta, dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka hasilnya 16.000. Lalu berikutnya yang BEP dalam rumah. Ini rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit.
Nah, maka hasilnya 4 juta. Nah, ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Ini. Lalu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Yang ketiga, profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power atau RP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Nah, sekarang kita coba lagi. Profit margin atau PR. Ini soalnya PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, di sini kita akan menghitung PM-nya atau profit marginnya. Nah, sekarang kita akan menghitung profit marginnya, ini PM ya. Ini rumusnya sama dengan dalam kurung NOI ini 4 juta dibagi NS-nya 24 juta, tutup kurung, dikali 100%. Nah, maka hasilnya 16,7%. Lalu yang kedua, earning power atau EP. PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Nah, kita hitung. Ini rumusnya hampir sama ya, seperti yang tadi. Sama dengan, sama rumusnya. Dalam kurung NOI-nya dibagi TA, tutup kurung, dikali 100%. Nah, untuk earning power ini hasilnya 26,7%. Lalu berikutnya, return of investment atau ROI. CV Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI-nya 12 juta. Kita hitung lagi. PM-nya ini sama dengan NOI ini dalam kurung dulu. Dalam kurung NOI dibagi 12 juta ini TI, tutup kurung, dikali 100%, lalu enter. Nah, hasilnya 33%. Untuk berikutnya rentabilitas modal sendiri. PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjual bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, taxes atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Ini dan opennya 10 juta atau penjual bersih, lalu interestnya 5%, taxes 10%. Nah, sekarang kita hitung EAT-nya. Ini rumusnya sama dengan NOP dikurangi dalam kurung NOP dikali interest ditambah NOP lagi
dikali taxes 10%. Tutup kurung. Nah, maka hasilnya 8.500.000. Nah, untuk mengisi ini kita tinggal pindahkan saja dari sini karena sama. Nah, berikutnya kita hitung rentabilitas modal sendiri. Rumusnya sama dengan dalam kurung EAT dibagi modal sendiri 20 juta kurung dikali 100%. Nah, maka hasilnya 42,5%. Baik, yang berikutnya kita hitung benefit cost ratio atau BC. Yang terakhir, benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Nah, kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC ratio atau benefit cost ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Sekarang kita coba menghitung. Nah, yang pertama ini benefit dan cost tetap. Ini initial investment-nya 1 miliar. 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta. Sekarang kita hitung total biayanya. Ini rumusnya panjang ya. Sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate tutup kurung tambah tutup kurung initial investment dikurangi kurung buka inisial lagi dikali residu tutup kurung 2 kali dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Nah, hasilnya menjadi 100 juta. Nah, untuk menghitung benefit cost ratio, ini rumusnya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya, 100 juta. Nah, ini hasilnya 1,26. Lalu berikutnya, benefit cost ratio tidak tetap. Ini initial investment-nya 1 miliar. Nah, rate-nya. Nah, baik, berikutnya benefit cost ratio tidak tetap. Ini rate-nya dari bunga bank ini. Kita klik sama dengan 5%. Enter. Maka benefit cost ratio-nya untuk tahun pertama 1,260. Lalu kita ganti. Nah, untuk tahun yang kedua ini 6%. Nah, maka benefit cost ratio-nya 1,45. Nah, untuk tahun yang ketiga, ini kita ganti lagi ya. Sama dengan 8%. Maka benefit cost ratio-nya 0,969. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.